Mahasiswa 2023 Impactful Discipleship. Ya teman-teman, kita akan segera memulai ibadah kita di malam hari ini. Teman-teman, kita mengucap syukur ya sekali lagi untuk rangkaian acara yang sudah kita jalani di hari kedua ini. Kita bersyukur ada ibadah yang sudah kita jalani, ada sesi pembinaan, ada seminar, ada games, dan juga teman-teman sudah sempat istirahat. Kita bersyukur untuk segala sesi yang kita udah jalani di hari kedua ini. Malam hari ini, saatnya kita kembali datang kepada Tuhan di dalam ibadah. Oleh karena itu, mari sebentar kita mengambil waktu teduh, mempersiapkan, menenangkan hati kita untuk menghadap Tuhan. Aku persilakan teman-teman untuk mengambil saat teduh pribadi. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, hati kami begitu berlimpah dengan sukacita dan syukur, meskipun di tengah keletihan tubuh kami setelah menjalani kegiatan sepanjang hari ini, tapi kami sungguh bersyukur Tuhan, sungguh bersukacita atas firman Tuhan yang boleh kami terima, atas setiap pembinaan, setiap konsultasi, setiap sesi, bahkan kebersamaan yang boleh kami rasakan di sepanjang acara retreat pada hari ini. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Tuhan mengasihi kami dan memanggil kami menjadi pelayan-Mu. Sebentar Tuhan, kami mau kembali datang ke hadirat-Mu. Kami rindu untuk kembali berjumpa dengan Tuhan di dalam sesi ini. Kiranya Tuhan yang menyertai kami, kiranya Allah Roh Kudus yang memimpin setiap kami satu persatu untuk kami boleh berjumpa dengan Tuhan di dalam ibadah ini. Tuhan, kami menyerahkan segenap ibadah kami, mampukan kami, sanggupkan kami, baik hati kami untuk menerima firman Tuhan maupun tubuh kami untuk sanggup mengikuti ibadah ini dengan segar, dengan fokus. Dan kiranya pada malam hari ini Tuhan dimuliakan bersama-sama di dalam hati kami semuanya. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa ini, ibadah ini, sesi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 8 ayat 4 sampai 10. Mazmur pasal 8 ayat 4 sampai 10. Mari kita membacanya secara bersama-sama. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau meninggalkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu, dan sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Teman-teman, dari ayat ini kita melihat, meskipun manusia begitu kecil dan lemah, tetapi Allah mengingatnya dan mempedulikannya. Begitu pula kita teman-teman, betapa bahagianya kita yang lemah dan masih berdosa ini, kini dipanggil dan diperlengkapi menjadi pelayan Kristus. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu ini, menyatakan syukur dan sukacita kita karena kita dipanggil, dipilih menjadi pekerja. Mari kita bertepuk tangan. Telah lama ku cari-cari, langkah hidup yang lebih pasti, hidup baru, kemenangan setia. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, ya Yesusku luar biasa.
aku cari-cari. Ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kebenaran setia hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, Yesusku luar biasa. Raja segalanya. Panggilku menuanya. Hanya anugerah semata. Hanya anugerah semata. Aku dipakai olehnya. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja. Bukan sembarang pekerja. Yesusku luar biasa. Dia raja segala raja. Memanggilku menuanya. Hanya anugerahnya. Hanya anugerah semata. Aku dipakai olehnya. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Puji Tuhan. Silakan duduk, teman-teman. Teman-teman, lagu yang tadi itu lagu sekolah minggu ya biasanya. Tapi itu lagu yang sangat berkesan buat aku pribadi. Karena liriknya itu sangat dalam, menggambarkan kita yang dulunya tidak tahu Tuhan, kemudian dipanggil, bahkan diberikan privilege untuk jadi pelayannya. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Tapi apa sih yang membuat kita sekarang bisa menjadi seorang pekerja Kristus? Teman-teman, kita tidak boleh lupa bahwa kita bisa menjadi pelayan hanya karena Kristus yang lebih dulu merendahkan dirinya dan melayani kita. Mari saat ini kembali mengarahkan pandangan kita kepada Kristus, kepada karyanya. Bersama-sama kita menyanyikan lagu The Servant King.
us learn how to serve. So let us learn how to serve. And in our lives enjoy each other's need to prefer. For it is Christ we're serving. For it is Christ we're serving. This is our God, the servant King. He calls us now to follow Him. To bring our lives, To bring our lives as a daily offering of worship to the servant King. to bring our lives, To bring our lives as a daily offering of worship to the servant King. silakan duduk teman-teman. He calls us now to follow Him. Tuhan Yesus mengajak kita meneladaninya. Bagaimana kita telah menghidupi panggilan ini, khususnya dalam pelayanan pemuridan kita? Apakah kita sudah meneladani Tuhan Yesus untuk merendahkan diri, melayani sesama dengan kasih yang tulus, bukan dengan terpaksa, bukan juga untuk menguasai? Malam ini kita akan belajar dari kisah Paulus mengenai bagaimana melayani sesama dengan tulus. Untuk menyambut firman Tuhan, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Gembalakanlah Kawanan Domba Allah. Gembalakanlah kawanan domba yang diserahkannya kepadamu, bukan dengan paksa atau hati yang susah. Sukacita hati rela diminta darimu. Gembalakanlah kawanan domba yang dipercayakannya kepadamu, mengabdikan diri dengan hati yang kasih, memelihara dan menjaga tanpa lemah. Oh Tuhan Yesus, Gembalaku yang rela mati demi-Ku, yang hilang dan Kau bawa pulang kepada kesukaan. Oh Tuhan Yesus, pimpinlah hidupku, jadi gembala untuk kawanan domba-Mu, mengasihi dengan hati murni setiap domba yang Kau beri. Oh Tuhan Yesus, Gembala aku. Oh Tuhan Yesus, Gembala aku yang rela mati demi-Ku, Ku yang hilang telah Kau bawa pulang. yang hilang telah Kau bawa pulang kepada kesukaan. Oh Tuhan Yesus, pimpinlah hidupku,
Raja di atas segala raja. Allah yang empunya segala sesuatu. Allah yang di dalam kedaulatan dan kemuliaannya tidak perlu ditambahkan satupun. Namun Allah yang besar itu, Raja di atas segala raja itu, merendahkan diri, menjadi hamba, bahkan taat sampai mati, demi memulihkan, membawa kemuliaan kembali kepada kami, makhluk yang hina ini. Maka ajar kami ya Tuhan, jika Allah merendahkan diri untuk membawa kemuliaan bagi kami, ajar kami untuk mengikuti jejak itu ya Tuhan. Sekalipun susah, sekalipun harus menderita, bahkan harga apapun yang harus kami bayar, kiranya tidak ada ambisi kami yang besar. Kami mau menyenangkan hati Allah yang telah habis-habisan mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan. Pimpin ibadah malam ini, pemberitaan firman Tuhan sebentar. Kiranya kami yang secara khusus dipanggil untuk pelayanan siswa, kembali akan memikirkan, bangkitkanlah siswa-siswa dari Jakarta ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pimpin pemberitaan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami semua. Kami telah siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat malam teman-teman semua. Sebelum saya masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, beberapa hal yang saya mau sampaikan. Teman-teman, sebenarnya saya sangat gentar untuk menjadi pembicara di konteks pelayanan siswa. Sampai tadi saya masih bergumul terus. Apalagi tadi setelah seminar saya makin deg-degan. Tuhan, masih cocokkah aku? Jangan-jangan aku di depan dilihat seperti pemimpin-pemimpin gereja yang otoriter, yang hanya berteriak dari mimbar. Tapi sesungguhnya enggak mengerti bahasa dari generasi Z. Maka di awal ini saya declare dulu, saya sangat sayang pelayanan siswa. Serius teman-teman. Walaupun nanti kalau ini saya belajar untuk lemah lembut dulu. Walaupun nanti kalau umpamanya pemberitaan firman Tuhan seperti otoriter di depan ini, saya berdoa tapi nggak ada perubahan yang immediate berubah ya. Seperti tadi disampaikan, butuh proses. Jadi kiranya malam ini Tuhan pakai dalam segala kelemahan untuk kembali membangkitkan dan kita memikirkan apa yang kita bisa pikirkan, kerjakan dalam pelayanan siswa. Nah teman-teman, saya diminta untuk membawakan surat 1 Tesalonika 2. Saya bersyukur Bang Alex tadi sudah membawakan tentang latar belakang konteks sedikit dari surat Tesalonika pasal 1. Dan kalau tadi Bang Alex mengatakan bagian itu banyak berbicara tentang, walaupun secara umum banyak berbicara kepada AKK jemaat yang dilayani, pada malam hari ini memang kita akan banyak berbicara tentang seorang pemimpin rohani, seorang pelayan, walaupun kemudian judulnya pemimpin dan anak rohani yang bertumbuh. Mari kita baca 1 Tesalonika 2, cukup panjang, 20 ayat. Kita bacakan bergantian. Saya sudah membuat versi terjemahan baru edisi 2. Teman-teman pria membaca ayat 1 dan teman-teman
perempuan membaca ayat 2 sampai seterusnya. Mari teman-teman pria, saya undang memulainya. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antara kamu tidaklah sia-sia. Tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, sama seperti Allah telah menganggap kami layak, sehingga Ia mempercayakan Injil kepada kami. Demikianlah kami berbicara, bukan untuk menyenangkan manusia, melainkan untuk menyenangkan Allah yang menguji hati kita. Karena seperti yang kamu ketahui, kami tidak pernah bermulut manis dan tidak pernah mempunyai maksud serakah yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar terhadap kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih payah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepadamu. Kamulah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil dan kami di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaan. Karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga dalam kamu yang percaya. Sebab kamu, saudara-saudara, telah mengikuti teladan jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus. Karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu, sama seperti yang mereka derita dari orang-orang Yahudi, yang membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. karena mereka mau menghalang-halangi kami memberikan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus merusak mereka sampai enam jumlahnya, dan secara murka telah menimpa mereka sepenuhnya. Tetapi kami, saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan kerinduan yang besar telah berusaha untuk menemui kamu muka dengan muka. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu, aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Oke, ayat 8:19 sampai 20 kita baca secara bersama-sama. Sebab siapa pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu, sungguh kamulah kemuliaan dan sukacita kami. Nah teman-teman, malam ini kembali saya tidak akan mengekspos ulang secara umum surat Tesalonika. Namun saya akan langsung nanti kepada teks pasal 2. Namun sebelumnya izinkan saya untuk sedikit meninjau ketika kita berbicara tentang pemuridan, kelompok kecil yang kita kerjakan. Saya tidak sedang merendahkan tantangan yang kita hadapi. Dalam berbagai tantangan yang kita hadapi,
Lalu kemudian ketika kita berbicara bagaimana kelompok kecil berjalan dengan begitu banyak tantangan, tersendat-sendat, kita banyak bicara tentang kemudian bahan yang kurang menarik, mengkomunikasikannya kurang kreatif, atau nggak cocok lagi bagi generasi Z, generasi yang sedang kita layani. Teman-teman, itu semua penting. Seperti yang kita pikirkan di sepanjang siang sampai sore tadi. Saya sama sekali tidak kemudian merendahkan bahwa itu tidak menjadi halangan besar dalam pelayanan kita. Namun saya ajak kita membaca satu Mazmur 78 di mana Daud kemudian diminta menggembalakan umat Allah. Dan di sana dia memproklamirkan supaya Kristus, supaya Allah dan segala pekerjaannya diberitakan dari generasi ke generasi. Teman-teman, saya ajak kita melihat ayat 70 sampai 72. Dipilihnya Daud, hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Dari tempat-tempat domba yang menyusui didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Kembali pemilihan, pemanggilan adalah dari Allah sendiri. Namun menarik kemudian kita lihat ayat 72. Bagaimana kemudian Daud menggembalakan? Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Dua hal yang diungkapkan di sini, ketulusan hatinya dan kecakapan tangannya. Saya ambil beberapa terjemahan, New English Translation mengatakan, David cared for them with pure motives. He led them with skill. Namun saya senang dengan ungkapan NIV. And David shepherded them with integrity of heart, with skillful hands he led them. Nah teman-teman, malam ini dari teks 1 Tesalonika 2, kita akan banyak membahas integrity of heart. Tentu saya tidak sedang berkata skillful hands gak penting. Tetapi mungkin kita memikirkan, jika kita mempunyai integrity of heart, maka kita akan berjuang. Bagaimana punya keterampilan dan keahlian, skillful hands, dalam menggembalakan, melayani. Teman-teman, sekali lagi, saya sama sekali, jangan dianggap saya, abang sih terlalu jauh, gak ngerti pelayanan siswa. Bahwa siswa harus dilayani dengan cara seperti ini. Yes, mari kita pelajari. Tapi mungkin teman-teman, malam ini kembali mari kita renungkan dan kita pikirkan. Ada hal yang jauh lebih mendasar. Integrity of heart. Ketulusan hati kita. Yang membangkitkan keberanian kemudian. Apa yang harus kita kerjakan. Sekalipun susah. Teman-teman, fokus atau dasar dari integrity of heart yang akan saya seringkan malam ini. Dan kiranya kemudian menjadi ambisi satu-satunya. Di dalam kita mengerjakan pemuridan. Di dalam kita mencari bagaimana saya mempunyai suatu keterampilan. Bagaimana saya punya skill untuk memimpin kelompok kecil. Atau berkelompok kecil adalah ayat 4. Ayat 4 dari teks kita tadi. Menyenangkan hati Allah yang menguji hati kita. Menyenangkan Allah yang menguji hati kita. Kiranya ini betul-betul menjadi kerinduan besar kita. Ambisi kita. Orang-orang yang telah menikmati kemurahan Allah. The servant king. Merendahkan diri. Untuk membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Membawa kita kepada kehidupan yang penuh makna. Tidak ada ambisi kita lagi. Sehingga tidak ada harga yang begitu mahal. Saya seringkali merenungkan arti kata harga yang harus dibayar. Sesungguhnya tidak ada harga yang begitu berharga.
yang kita bisa persembahkan kepada Allah. Allah yang telah habis-habisan. Maka dari sini seharusnya kita terus memikirkan bagaimana bisa terlibat dalam ketaatan mengerjakan amanat agung. Menghasilkan murid melampaui periode kepengurusan. Saya senang dengan hadir beberapa alumni-alumni di tempat ini yang tidak lagi dibatasi oleh evaluasi, yang tidak lagi ditekan. Saya mau berangkat ke sana karena evaluasi. Tetapi integrity of heart melampaui jabatan, melampaui peran kita dalam kepengurusan, melampaui dimanapun Tuhan panggil kita saat ini. Kita akan tetap memikirkan amanat agung demi menyenangkan Allah yang menguji hati kita. Kenapa surat pasal 2 ini teman-teman saya melihat satu bagian yang penting. Integrity of heart. Untuk menyenangkan Allah yang menguji hati kita. Berulang kali Paulus menyatakan bagaimana ia dan tim pelayanannya melayani dengan integrity of heart. Yang betul-betul bahkan teruji di hadapan jemaat dan teruji di hadapan Allah. Teman-teman, kata-kata ini mudah-mudahan saya nggak ada yang kelewat bagaimana mengatakan. Kamu sendiri memang tahu. Seperti kamu tahu. Dia katakan kepada orang-orang yang dilayaninya. Allah yang menguji hati kita. Seperti yang kamu tahu. Allah adalah saksi. Sebab kamu masih ingat. Kamulah saksi. Demikian juga Allah. Kamu tahu. Integrity of heart akan membawa kita kepada otentik kita di dalam melayani Tuhan. Seberapapun skill kita saat ini. Kita seringkali berdalih akan skill kita. Tetapi mari kita pikirkan hal ini. Dan integrity of heart itu, ketulusan hati itu, semua itu untuk menyenangkan Allah. Mari kita belajar bersama. Memang bagian ini banyak berbicara PKK. Tetapi juga banyak berbicara bagi AKK. Yang kemudian kelak menjadi PKK. Sama-sama bertumbuh. Paling tidak kamu AKK ngerti betapa susahnya menjadi PKK. Maka jangan tambah-tambah kesusahannya dengan berlari-larian. Yuk mari kerjasama melihat hal ini. Teman-teman, yang pertama, integrity of heart itu kemudian diungkapkan Paulus dengan penuh keberanian. Penuh keberanian. Sekalipun nanti kita lihat teman-teman, surat 1 Tesalonika itu dari awal sampai akhir diungkapkan. Kamu menerima firman Tuhan dalam perjuangan yang berat. Kami memberitakan firman Tuhan dalam perjuangan yang berat. Dan akhir dari yang kita baca tadi. Bahkan terus mereka ditindas. Bahkan Paulus ketika kemudian mau mengunjungi, ia dibatasi, dicegah oleh iblis. Maka alih-alih berbicara tentang kemudahan pelayanan, mari kita terima. Permusuhan yang dilakukan sejak dari awal akan membuat bahwa pelayanan kita tidak akan pernah lepas dari tantangan dan kesulitan. Bagaimana keberanian ini kemudian bangkit? Yang pertama, teman-teman, keberanian yang didasarkan pada satu keyakinan. Begitu urgentnya pelayanan yang kita kerjakan. Betapa berharganya pelayanan yang kita kerjakan. Dalam 1 Tesalonika ayat 10, pelayanan pemberitaan Injil, pelayanan menghasilkan murid adalah pelayanan yang menyelamatkan dari murka yang akan datang. Kemarin Bang Alex bicara apa? Satu pelayanan yang berdampak
Tidak hanya pada saat ini, tapi dampak utamanya adalah pada saat penghakiman, pada saat kekekalan. Wow, saya senang dengan 2 Timotius 1 ayat 1 ketika ia mengatakan, kami memberitakan janji tentang hidup. Janji tentang yang melepaskan kamu dari kematian, murka yang akan datang. Pelayanan yang begitu berharga. Wah, lihat siswa kita di sekolah. Hati kita bergetar. Maka sekalipun sulit, akan muncul keberanian. Begitu berharga yang akan saya beritakan kepada teman-teman. Itu yang dialami. Kalau kita lihat konteks pelayanan di bagian sebelumnya, di 1 Tesalonika pasal 1 diungkapkan bahwa ketika mereka datang ke Tesalonika bukan karena mau jalan-jalan, bukan karena mau berdagang, tapi di Filipi dia habis di penjara. Lalu teman-teman berangkat ke Tesalonika, apakah gampang? Enggak, nanti kita lihat kenapa hanya 3 pekan kira-kira dia di Tesalonika. Karena kemudian terjadi lagi huru-hara dan memaksa Paulus harus meninggalkan Tesalonika. Dalam perjuangan yang berat. Maka sekalipun dianiaya, dihina di Filipi, itu tidak menjadi alasan bagi dia. Tetapi kalimat yang digunakan, sekalipun telah dianiaya dan dihina di Filipi, namun kami beroleh keberanian memberitakan Injil di Tesalonika dengan satu keyakinan. Apa yang kami beritakan ini begitu berharga. Janji tentang hidup. Berita yang membebaskan dari murka yang akan datang. Itu yang pertama. Teman-teman, wah, sampai di sini izinkan saya, mudah-mudahan waktu saya cukup untuk, saya suka loncat-loncat kepada kemudian aplikasi. Maka apa yang paling umum permasalahan kita di dalam kelompok kecil, walaupun saya tidak memimpin kelompok kecil siswa, tapi ya kurang lebih sama dengan kelompok kecil mahasiswa. Susahnya waktu pertemuan. Dan kita buat alasan begitu banyak dasar susahnya waktu pertemuan. Ingat makanya udah follow IG Perkantas Jakarta? Ada yang perjamuan kosong? Mengapa? Terlalu banyak para murid, andai para murid seperti kita saat ini, perjamuan akan kosong. Kenapa penuh begitu banyak? Hai AKK, ingat ya, kau akan mengalami nasib yang sama. Maka jangan mulai dari sini. Namun teman-teman, bicara tentang apa yang kita keluhkan waktu pertemuan kakak, izinkan saya untuk berkata, ada hati, ada perjuangan, dan Tuhan akan memberikan waktu. Mari kita ulangi yuk. Ada hati, ada perjuangan, Tuhan akan berikan waktu. 1, 2, 3. Teman-teman, saya nggak bicara ini karena saya, tapi seorang pemimpin kelompok kecil saya. Itu yang membuat saya nggak punya alasan untuk lari lagi. Kak, tiba-tiba ada harus ke praktikum jam 6. Oh, jam 6 selesai jam berapa, Dek? Di biasanya selesai jam berapa, Di? Sekitar jam 8. Saya tunggu sampai jam 8. Tapi sesudah itu kan harus makan dulu, Kak. Iya, kita makan bersama. Sesudah itu besok ada ujian, Kak. Jam berapa kamu selesai belajar? Nanti saya bisa tidur, nginap di kos teman. Wow. Terus dikejar. Sampai gak ada alasan kemudian. Kalau dia udah begini, jam 11 malam, kamu punya waktu. Saya ada ini. Sampai mulut ini gak punya dalil lagi. Berkata, sebenarnya ada sih, Kak.
perjuangan. Dan Tuhan akan karuniakan waktu. Nah, teman-teman sekali lagi seperti saya katakan tadi. Membaca surat 1 Tesalonika situasinya jauh dari kata mudah. Walaupun kecenderungan kita selalu melihat generasi kita lah yang paling sulit, bukan? Generasi kita lah yang paling seharusnya paling dimengerti. Tapi setiap generasi sudah sejak dari awal. Setiap generasi pasti ada kesulitan. Itu yang pertama. Yang kedua, keberanian yang lahir dari satu keyakinan yang kokoh. Allah mempercayakan pelayanan ini. Ayat 4. Allah telah menganggap kami layak sehingga ia mempercayakan Injil kepada kami. Teman-teman, mengerjakan pemuridan, apakah itu PKK, apakah itu kita AKK, keberanian kita lahir dalam surat Korintus. Oleh kemurahan Allah, oleh anugerah Allah kami telah menerima pelayanan ini. Maka kami tidak tawar hati. Satu keberanian yang muncul karena Allah sendiri yang mempercayakan. Kata menganggap layak ini menjadi penghiburan besar bagi saya. Menganggap layak. Apa? Layak? Tidak. Skillful hands? Tidak. Kalau saya ngomong skillful hands bukan berarti skillful hands nggak penting loh ya. Penting. Tapi apakah ini dalih utama kita? Allah yang mempercayakan. Dan ketiga, ini besok saya akan bahas lebih banyak, tapi mari kita lihat. Keberanian yang terpelihara dari satu keyakinan. Allah memberikan pertolongan. Menarik sekali, teman-teman. Anugerah Allah sejak dari awal terus mengungkapkan kepada kita. Anugerah yang menyelamatkan adalah anugerah yang mendidik. Anugerah yang memelihara. Anugerah yang mempercayakan adalah anugerah yang memberikan pertolongan. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya, dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil. Bagian ini sangat-sangat jauh dari ungkapan bahwa Paulus berani siap mati. Saya pikir nanti kita tanya sama Paulus. Saya pikir Paulus juga gak mau mati konyol. Tapi keberanian muncul. Allah menjanjikan memberikan pertolongan. Kiranya bagian pertama ini, integrity of heart. Kita penuh keberanian memikirkan apa yang memang Tuhan percayakan bagi kita. Secara khusus di ladang pelayanan siswa. Terlepas apapun kesulitannya. Yang kedua, integrity of heart itu kemudian diungkapkan dengan sepenuh hati. Diungkapkan sepenuh hati, nggak setengah-setengah, tuntas dilakukan. Wow, kita lihat dulu motifnya. Motifnya jelas, hanya satu motifnya, menyenangkan Allah. Dan kemudian Paulus menjelaskannya dengan serangkaian kata tidak. Tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni. Bukan untuk menyenangkan manusia. Tidak pernah mempunyai maksud serakah yang tersembunyi. Tidak pernah mencari pujian dari manusia sekalipun seharusnya dia layak mendapatkannya sebagai rasul. Kesungguhan hati, sepenuh hati. Itu hanya lahir kalau kita punya motif yang jelas. Hanya menyenangkan Allah. Tidak ada hal lain yang kita pikirkan. Lalu motif yang baik itu kemudian akan melahirkan satu cara yang benar. Tidak disertai tipu daya dan tidak pernah bermulut manis. Saya senang tadi dengan Bang Ernest menyampaikan apa waktu tadi seminar kita. Salah satunya kita harus ngasih tahu purpose, tujuan. Secara jelas kepada mereka. Saya juga tidak mau teman-teman
Mungkin kita perlu pikirkan ini. Tidak disertai tipu daya, tidak pernah bermulut manis. Ada banyak pendekatan kita di dalam kelompok kecil. Sejak dari awal kita tidak pernah menyatakan tujuannya untuk berkelompok kecil. Tetapi kita bungkus dengan, ini kelompok belajar deh. Nanti akan kami selipin firman Tuhan. Dia sih mau pas kelompok belajar. Begitu diselipin firman Tuhan, dia tahu kemudian, lari dia. Kenapa sih gak ngomong dari awal? Apa tujuannya? Dikumpulkan budaya Korea. Ada masakan Korea. Ketika mereka kemudian ini budaya Korea, lalu dimasukkan kelompok-kelompok, lalu kemudian dimasukkan pemberitaan Injil dan kemudian diminta untuk pemuridan. Saya pikir ini berbeda dengan cara pendekatan. Lihat ya, berbeda. Jangan dengan disertai tipu daya. Tidak pernah bermulut manis. Nyatakan sejak dari awal apa yang memang kita tuju dengan kelompok kecil. Bahkan apa yang dulu yang saya terima waktu saya kuliah. Kalau perlu minta komitmen. Betul Bang Riko? Ada satu komitmen, perjanjian komitmen untuk kelompok kecil. Sepenuh hati itu juga ditunjukkan oleh kesiapan bekerja keras dan berkorban. Teman-teman tadi kita lihat ini nanti adalah dua kali dia ulang. Memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Kerja keras. Saya agak ini sebenarnya. Telinga saya agak ini kalau umpamanya doa pas buka pelayan doa ini, Tuhan supaya ibadah kami hari ini lancar. Lancar? Sampai di situ lancar? Gak apa-apa. Tapi apa iya kelompok kecil kita terus berdoa kemudahan, kelancaran? Maukah kita berdoa? Tuhan, berikan aku kemampuan untuk bekerja keras. Apa yang dibilang Paulus? Itulah yang kupergumulkan dengan segala tenaga. Seperti apa sih kalau kupergumulkan dengan segala tenaga? Gak tahu lagi saya gimana mengekspresikannya. Itulah yang kupergumulkan dengan segala tenaga. Tapi bukan aku, sesuai kuasa Allah yang bekerja di dalam aku. 1 Korintus 15 dia katakan, karunia yang diberikan, anugerah tidak sia-sia. Tapi aku telah bekerja lebih keras. Tetapi bukan aku, anugerah yang bekerja dalam aku. Wow. Saya senang kalau alumni-alumni masih berjuang hadir di sini. Walaupun mungkin harus besok kerja atau jam kerjanya. Tapi kiranya tidak hanya hal-hal apa yang kita senangi. Jika itu memang panggilan dari Tuhan, mari kita perjuangkan dengan kerja keras. Tadi pagi Bang Alex sudah sampaikan 3 hal yang kemudian menunjukkan murid bertumbuh. Dan sebagai ujian apa? Pekerjaan iman, usaha kasih, dan ketekunan pengharapan. Kalau lihat bagian pertama ini berbicara secara vertikal. Satu keberanian yang lahir dalam relasi iman kepada Allah. Satu kesungguhan sepenuh hati karena tujuannya menyenangkan Allah semata. Kerja keras demi apa yang bisa kulakukan untuk menyenangkan Allah. Nah teman-teman, buah dari pekerjaan iman itu kemudian dinyatakan di dalam kasih kepada orang-orang yang dilayani. Mari kita lihat kemudian. Bagian berikutnya mulai ayat 6. Dalam kasih sayang yang besar
Nah, saya tidak menemukan tadi mana Gingga? Kok Bang Niko buka Google Translate? Saya coba cari-cari apa istilah yang paling bagus ini, kasih sayang yang besar. Tapi nggak dapat saya. Bagaimana memotongnya? Ada affection, ada apalah macam-macam. Nah, jadi itu tadi saya kenapa tadi ini saya buka Google Translate mau mencari apa ya kalimat yang pas ini, frase yang pas. Kasih sayang yang besar. Nah, teman-teman, kasih sayang yang besar kepada orang-orang yang dilayani. Tentu bagi kita, kasih sayang yang besar. Bagi adik-adik kelompok kecil, AKK, orang-orang, bahkan orang-orang yang kita beritakan Injil. Diungkapkan di sana, teman-teman, dengan penuh lemah lembut. Diungkapkan satu metafora sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Saya tentu nggak perlu menjelaskan lebih jauh. Teman-teman tahu ya seorang ibu. Seperti apa seorang ibu? Seorang ibu kayaknya nggak pernah ngeluh deh. Kalau istri saya dulu masih marah-marah sama saya. Kenapa sih kamu nggak bangun? Kalau malam udah suara. Mana dia? Kalau udah nangis. Tapi emang cowok itu ya. Susah banget telinganya. Nggak pernah ngeluh tuh. Apapun demi merawat dan mengasuh anaknya. Sehingga teman-teman gak ada yang kita begitu kehilangan. Ibu, wow, ini anak-anak keperawatan bisa menjelaskan mungkin dengan lebih baik ya. Like a nursing mother, taking care of her own children. Seperti seorang ibu perawat, taking care. Apa yang dilakukan taking care itu tidak hanya membagi Injil Allah, tetapi membagi hidup. Di sini kita lihat satu relasi yang dalam, seorang ibu dengan anaknya, satu pertalian yang enggak hanya ada di permukaan. Teman-teman, wah ini terus sementara saya memikirkan ini, seperti apa sih relasi kita dengan orang-orang yang kita layani, adik-adik yang kita layani. Francis Chan ngomong, walaupun ada unsur mengajar, tetapi hal utama kita bukanlah mengajar mereka, tetapi mengasihi mereka, supaya mereka belajar mengasihi Allah. Sampai dia kemudian katakan, kalau kamu belum sanggup mengasihi secara benar, menempatkan mengasihi secara menjadikan prioritas, mundurlah. Ambil waktu sejenak untuk mundur. Karena itu hal penting. Kita boleh banyak belajar teman-teman. Bagaimana mendekati mereka. Tapi inti, apakah engkau mengasihi mereka? Kasih sayangnya besar. Saya kalah jauh sama kalian. Saya memang tidak melayani siswa, saya melayani mahasiswa. Yang apapun saya pakai candaan mereka, begitu keluar dari mulut saya mereka ngomong, bapak-bapak banget. Saya bilang, orang itu candaanmu saya pakai. Lalu kemudian anak saya Vina ngomong, ya iya semua yang keluar dari mulut papa ya bapak-bapak lah. Ini saya udah ulang-ulang, mungkin beberapa udah dengar nih. Waktu perkenalan, lalu saya buka, ayo kita kenalan. Saya catat semua ulang tahun. Ketika saya sebut ulang tahun saya, dia ngomong, kayak umur bapak gua. Wah, gimana jalan bersama mereka? Gimana jalan? Gimana bangun relasi teman-teman kan sering susah bangun relasi generasi saya. Ya saya juga susah. Apalagi bukan generasi saya. Dulu saya gak punya lain. Saya mereka gak jawab-jawab. Terus dia bilang, coba lain.
saya buka lain saya. Dulu saya bilang, Japri. Mereka ketawa. Oh, apa Japri? PC. Sekarang PC-in saya dong. Saya pakai bahasa mereka. Apapun yang bisa membuat saya masuk kepada mereka, saya lakukan. Tapi itu semua, saya mungkin gak sempurna dalam itu. Selalu saya bilang guys, saya diketawain. Tapi mereka tahu, aku mengasihi mereka. Betul teman-teman, saya dulu orang yang paling gak suka. Kalau saya tahu ini dulu program POF MIPA UI, saya tidak akan pernah ikut kelompok kecil. Apaan? Kenapa saya dijadiin bahan evaluasi program organisasi lu? Tapi karena tahu, kakak kelompok kecil saya akan berhenti mengasihi saya. Itu yang membuat hidup saya berubah. Kita boleh banyak bicara, teman-teman, itu penting. Tapi kiranya hari ini, betul-betul dalam kasih sayang yang besar, yang melahirkan kemudian, like a nursing mother, kepada mereka. Wow, itu melahirkan teman-teman. Kerja keras, kesiapan bekerja keras dan berkorban. Dikatakan di ayat 9. Dalam usaha dan jerih payah kami bekerja siang malam supaya nggak jadi beban buat kamu. Saya rindu hari ini, bukannya kita jadi beban bagi adik-adik kelompok kecil kita. Bagaimana segala sesuatu kita perjuangkan supaya nggak jadi beban. Aku bisa memberitakan Injil dan merawat mereka. Wow. Ini Paulus, saya nggak tahu nih, banyak pakai sisi feminin ya. Aku seperti seorang ibu. Padahal ada yang mengatakan dia nggak menikah ya. Yuk mari kita baca ini ayat 19, Galatia 4 ayat 19, 1, 2, 3. Sekali lagi saya nggak tahu Rasul Paulus bagaimana tahunya rasa sakit bersalin. Jangan sakit bersalin sekarang ya, bersalin di dalam air, bersalin di dalam pesawat, bersalin. Maksudnya saya bersalin zaman dulu itu taruhannya apa? Hidup mati, nyawa. Dan Paulus berkata, aku rela sakit bersalin saja. Asal saja rupa Kristus nyata bagi kamu. Kalau figur ibu mengungkapkan kasih sayangnya besar dan perhatian, kemudian dia beralih kepada figur bapak yang menyiratkan satu dorongan, satu keteladanan. Teman-teman, mari kita lihat. Integrity of heart, menyenangkan Allah itu. Keteladanan dan dorongan kepada adik-adik kelompok kecil kita. Kepada orang-orang yang kita layani. Teman-teman, mari kita lihat. Telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu dalam kerajaan dan kemuliaannya. Ada tiga yang diungkapkan di sini. Menasehati kamu. Memberikan dorongan, memberikan bimbingan, memberikan tuntunan. Tetapi juga menguatkan. Kata menguatkan teman-teman dalam bahasa aslinya lebih dekat kepada memberikan satu penguatan, penghiburan. Dikala ini satu kenyataan. Dikala mereka sedang di dalam kerapuhan. Membangkitkan semangat mereka. Dan kemudian meminta dengan sangat. Bahkan mendesak mereka. Supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kita harus terus berjuang. Bagaimana melakukan ini dengan baik. 3 kombinasi ini. Menasehati. Menguatkan. Ada penghiburan. Ada pemulihan dalam hal itu. Dan kemudian meminta dengan sangat. Mendesak. Untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nah, bagaimana kita melakukannya? Tadi ada pertanyaan dari Austin.
Gimana kita melakukannya? Ini bapak-bapak yang baik. Bukan dengan perintah. Tetapi bukan dengan perintah, dengan teladan. Keteladanan. Oh tadi kata satu penelitian yang diungkapkan oleh Kak Sabet apa katanya? Hanya 8% yang melihat para hamba-hamba Tuhan adalah role model. Hanya 8%. Kamulah saksi, demikian juga Allah betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami di antara kamu yang percaya. Teman-teman, kamulah saksi, ini jangan kemudian membuat kita tertekan. Ada unsur keteladanan ini bukan kemudian berarti kita melakukan satu pencitraan atau kita baru melakukan memimpin kelompok kecil ketika semua kehidupan kita beres. Ketika dikatakan kamulah saksi, maka keteladanan mengungkapkan autentisitas. Autentik berarti apa adanya, tidak ada satu pencitraan di hadapan orang-orang yang kita layani. Apa adanya, keteladanan yang membawa. Teman-teman, saya suka dengan 1 Korintus 11 ayat 1 kalau nggak salah ya. 1 Korintus 11. Seperti apa sih memimpin kelompok kecil? Ikut aku sama seperti aku juga masih terus mengikuti Kristus, masih terus bertumbuh menjadi murid Kristus. Bahkan saya boleh katakan, ikut aku seperti aku juga yang masih jatuh bangun, tapi ikut aku. Sama seperti aku mengikuti Kristus. Lalu bagian kemudian, ini bagian hal yang kemudian mulai ayat 13. Sebenarnya di sini banyak berbicara juga tentang AKK. Terus bersyukur kepada Allah untuk ketekunan, ketahanan dari para jemaat. Itulah yang disyukuri siang dan malam. Wow, mereka telah menerima firman Allah dan dengan benar. Saya tidak akan bahas karena Bang Alex sudah mengatakan. Teman-teman, aneh kalimatnya ini. Coba lihat, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah. Apa kira-kira yang diungkapkan Paulus dengan itu ya? Lalu kemudian saya tuliskan, ini penafsiran saya. Menempatkan firman Allah sebagai firman Allah. Bagaimana firman Allah itu? Betul-betul firman Allah yang bekerja dalam kehidupan kita. Itu ungkapan syukur. Mengikuti lalu jemaat di Tesalonika, mengikuti teladan jemaat-jemaat Allah, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus yang menderita karena menerima dan hidup di dalam firman Tuhan. Nah teman-teman, saya lagi ngajar memang satu surat-surat Yohanes. Wah, saya sangat senang membaca ini. Dalam surat 2 Yohanes, kemudian 3 Yohanes, 2 kali diungkapkan. Satu, teman-teman, saya pikir apa ya sukacita dari para rasul? Apa sukacita dari para pemimpin rohani itu? Tentu Yohanes mendoakan loh ya, semoga kalian sehat-sehat dalam segala sesuatu. Tapi kemudian, terutama seperti kesehatan jiwamu. Seperti apa yang paling penting? Kesehatan. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Kalau itu sukacita kita, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar. Anak-anakku hidup dalam kebenaran. Aku akan penuh keberanian. Aku akan lakukan apa yang menjadi bagianku. Aku akan bekerja keras. Aku akan lakukan sepenuh hati. Aku akan lakukan di dalam kasih sayang yang besar. Sekalipun susah. Sekalipun banyak penderitaan. Wah. Apa sukacita kita? Sukacita besar kita. Teman-teman, kiranya saya rindu entah kapan kita ambil waktu kesempatan. Betul-betul berlutut di hadapan Tuhan. Bangkitkan dari pelayanan siswa. Orang-orang
yang sukacita terbesarnya, siswa-siswa hidup dalam kebenaran. Siswa-siswa mengenal kebenaran. Maka aku akan pikirkan, aku akan lakukan apa yang memang Tuhan percayakan kepada aku. Teman-teman, kasih sayang yang besar itu kemudian Paulus tunjukkan dengan terus kerinduan untuk berjumpa muka dengan muka. Ayat 17, teman-teman diungkapkan, saudara-saudara seketika terpisah dari kamu. Itu kembali seperti saya katakan tadi merujuk ketika di Tesalonika dia harus meninggalkan Tesalonika karena terjadi kerusuhan karena motif ekonomi. Oke, terjadi kerusuhan lalu kemudian harus dipaksa dia untuk meninggalkan rumah Yason. Teman-teman, mari kita lihat kerinduan untuk berjumpa. Paulus berulang kali menyatakan kerinduan ini. Kalau sayang, pengen jumpa terus. Kalau sayang, aku perjuangkan pertemuan kelompok kecil. Kalau sayang, aku akan perjuangkan berjumpa dengan dia. Tadi saya lupa di bagian atas itu. Paulus katakan mendorong, menasehati, mendesak satu demi satu. Melakukan secara personal. Aku akan berjuang untuk itu. Teman-teman, mari kita lihat berkali-kali. Ini Paulus nggak sedang bermain puisi kan ya. Tapi inilah ungkapan. Tadi Niko saya lihat waktu saya baca ini, kita baca ini, dia sangat ini. Kalimat-kalimatnya jauh di mata tetapi tidak jauh di hati. Sungguh-sungguh dengan kerinduan besar. Dia telah berusaha menemui kamu dengan muka. Telah berniat, malahan lebih dari sekali. Wih, Paulus benar-benar loh. Paulus bukan Daud, orang yang sangat ini dengan puisi. Tapi lihatlah ungkapan kerinduannya. Menemui kamu muka dengan muka. Jauh di mata tidak jauh di hati. Sungguh-sungguh dengan kerinduan besar. Berusaha, berniat, malahan lebih dari sekali. Bahkan nanti besok di dalam PA ini diungkapkan. Teman-teman dia doain. Siang malam. Kalau siang malam bukan berarti apa arti siang malam? Satu hal yang terus dia lakukan. Siang malam berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka. Apa tujuannya bertemu? Tidak hanya kamu masih hidup ya. Enggak. Tapi wow, apa? Berhubungan dengan sukacita. Tapi berhubungan supaya menambahkan apa yang masih kurang dari imanmu. Supaya kita bersukacita bersama. Imanmu menambahkan imanmu kepada imanku. Imanku kepada iman. Lagi-lagi saya ulang. Kiranya ini saya dapat ini waktu saya udah cukup lama sih merenungkan PKK saya itu. Ada hati, ada perjuangan. Tuhan berikan waktu. Yohanes juga mengatakan ini. Ini puitis-puitis mereka kalau soal mau berjumpa ini. Sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu. Aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta. Tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu supaya sempurnalah sukacita kita. Teman-teman, tadi Bang Ernest dalam seminar mengatakan apa? Apa? Harus perjuangkan dong perjumpaan. Dan itu yang dirindukan oleh generasi Z ini. Perjuangkan berjumpa. Jangan hanya kirim-kirim gini melulu. Boleh kirim dulu ini, baru kamu nyatakan. Nih, aku berjuang. Wah,
ada hati, ada perjuangan, dan Tuhan akan berikan waktu. Teman-teman, kita sudah melihat pekerjaan iman kepada Allah, lalu buah kasih kepada orang-orang dia layani. Dan sekarang kita masuk pada bagian akhir, bagaimana Paulus kemudian menunjukkan ketekunan pengharapan. Berjumpa dengan jemaat Tesalonika, ini harapan Paulus. Bagian ini diulang-ulang, aku berharap. Dan pada saat dia menuliskan surat ini, dia memang belum bisa bertemu. Kenapa? Ada dicegah oleh iblis. Namun, saya belum selidiki apakah Paulus kemudian sempat ke Tesalonika atau tidak. Nanti ini menjadi PR kita. Selidiki apakah dia sempat kemudian ke Tesalonika dengan ini. Tapi, teman-teman, pada saat dia menuliskan surat tentu belum bisa ke Tesalonika. Dia hanya mengirimkan Timotius untuk ke sana. Nah, teman-teman, Paulus memandang ke depan dengan pengharapan yang pasti. Pengharapan yang hidup. Melihat bahwa dia akan berjumpa dengan kumpulan orang-orang percaya yang dilayaninya. Dengan murid-murid di mana dia menangkan, dia muridkan selama ini. Sukacita. Mereka akan berjumpa ketika menyambut Yesus Kristus pada waktu kedatangannya. Dan ini bagian akhir dari eksposisi kita malam hari ini. Living hope. Pengharapan yang hidup. Kenapa dikatakan pengharapan yang hidup? Pengharapan yang hidup bukan pengharapan semoga hujan. Aku sih berharap hujan. Tapi belum tentu hujan. Pengharapan yang hidup apa artinya? Kita sudah tahu akhir dari ceritanya. Pasti kita akan bertemu. Dan Paulus membawa mereka kepada satu pengharapan eskatologis. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan dan sukacita kami. Teman-teman, pengharapan ini kemudian menjadi alasan ketekunan dalam pemuridan. Pengharapan ini menjadi alasan ketekunan kita dalam pemuridan. Sekalipun dalam kesusahan dan penderitaan. Pengharapan bahwa bersama orang-orang yang kita layani. Bersama murid-murid Kristus. Yang kita persembahkan kepada Kristus. Kalau bahasa Yohanes, kita dengan penuh keberanian. Tidak malu. Berjumpa dengan Yesus Kristus. Orang-orang yang secara setia, integrity of heart, mengerjakan panggilan Tuhan untuk memuridkan, akan menikmati sukacita, kemegahan dan kemuliaan ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus. Roma 8. Yuk mari kita baca Roma 8 ayat 18. 1, 2, 3. Susah sekarang, susah. Di Korintus lebih parah lagi Rasul Paulus ngomong gini. Ayo mari kita baca. 1, 2, 3. Penderitaan Paulus ringan. Enggak. Tiap-tiap hari berhadapan dengan maut, itu kata Paulus. Tapi pengharapan eskatologis itu satu kepastian. Ia akan berjumpa dengan Yesus Kristus pada saat yang akan datang. Teman-teman, setiap kali hati saya mulai menjauh, mulai tawar, mulai kesal dengan akak saya akan sebut namanya. Saya memang suka membuat drama. Maksudnya saya lakukan seperti apa yang betul-betul dikatakan firman Tuhan. Gak ada akak saya yang namanya James. Tapi saya bilang gini, saya berikan contoh. Sebab siapakah pengharapanku atau sukacitaku atau mahkota kemegahanku di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu James. Sungguh kamu James. Kemuliaanku dan sukacitaku,
maka kembali aku akan berikan hidupku. Aku akan mengasihi engkau sekali lagi. Kiranya pengharapan ini membawa satu ketekunan bagi kita. Teman-teman, kalau sudah sampai di sini, 2 slide lagi. Untuk menutup perenungan firman Tuhan malam ini, saya akan menceritakan kisah satu keluarga. Alkisah, sang bapak bekerja. Setiap kali pulang dari kantor, anak-anaknya menyambut. Papa capek ya? Papa capek ya? Wah, kami sayang Papa. Pijit ya Pak, pijit. Wow, menyenangkan banget. Emang berasa pijatannya? Berasa pijatannya? Enggak, malah buat geli. Sekarang mereka sudah besar. Udah bisa mijit dengan lebih baik. Udah mijit. Di mana masalahnya? Bukan skillful hands. Skillful hands penting, tapi integrity of heart. Sin. Dulu sang bapak setiap kali cuci mobil, bantu Pak, sayang Papa. Bantu Pak, sayang Papa. Makin bersih, makin kotor. Tapi menyenangkan sekali. Menyenangkan sekali. Sekarang udah besar, udah bisa cuci mobil. Seharusnya skillful hands cuci mobil. Cuci mobil? Enggak. Mengapa? Integrity of heart. Baik untuk memikirkan segala kreativitas, skillful hands. Tapi malam ini, teman-teman kekasih, mari kita pikirkan, kita doakan secara serius di hadapan Tuhan. Tuhan, berikan aku integrity of heart untuk menyenangkan Engkau. Menyenangkan Allah. Dan kalau kita memiliki integrity of heart, kita akan berjuang untuk skillful hands, untuk terus dilatih. Bagaimana mengerjakan pelayanan ini secara kreatif. Bagaimana menjalankan kelompok kecil secara kreatif. Bahkan dari ilustrasi tadi, kendati kita belum skillful hands, integrity of heart, tetap kita beroleh keberanian mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Itulah anugerah. Jangan tunggu kamu lihai banget memimpin kelompok kecil. Kerjakan apa yang bisa kamu kerjakan. Apa yang kamu pikirkan Tuhan percayakan kepada kita. Pada bagian kita masing-masing. Kiranya tidak ada ambisi kita dalam memimpin kelompok kecil, dalam mengerjakan pemuridan, menyenangkan Allah yang menguji hati kita. Ada hati, ada perjuangan. Integrity of heart, maka mari kita berjuang. Bagaimana kita membuat bahan yang kreatif? Mari kita berjuang. Bagaimana mendeliver, mengkomunikasikan dengan kita. Bagaimana berkomunikasi, manajemen ini, manajemen itu. Ada hati, ada perjuangan. Dan kiranya kita doakan, kita berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan, bekerja kembali bagi pelayanan siswa di Jakarta, di Bogor. Dari ladang siswa lahir murid-murid Kristus.
yang mempersembahkan hidupnya bagi Allah. Mari teman-temanku, apapun peran kita, HKK, CPKK, PKK, TPS, mantan TPS, panitia, tim kerja, para pelayan, bahkan teman-teman staf, doakan di hadapan Tuhan. Tuhan, berikan aku hati, integrity of heart, sehingga aku beroleh keberanian mengerjakan apa yang memang Tuhan percayakan kepada aku. Nanti teman-teman dalam kelompok akan diberikan sedikit. Teman-teman akan menuliskan di sana. Saya rindu teman-teman gak hanya umum-umum menuliskan. Ya, saya akan melayani Tuhan, saya akan pikirkan secara serius. Apa yang kita akan pikirkan, apa yang Tuhan percayakan bagi kita, dan aku mau penuh dengan keberanian mengerjakan yang terpulih dari ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami mengagumi setiap karya keselamatan yang Engkau lakukan bagi kami manusia-manusia yang berdosa, yang pantas untuk binasa. Tetapi sekali lagi Tuhan, Engkau bahkan merendahkan dirimu dan mengambil rupa seorang hamba. Engkau datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sehingga kami orang-orang yang telah Engkau tebus dan Engkau benarkan melalui darah putramu, kami boleh berdiri di hadapan Tuhan untuk dibenarkan, kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Dan untuk itulah Tuhan, kami diberikan satu tujuan hidup yang baru, yaitu untuk hidup serupa dengan Kristus, kembali kepada gambar dan rupa-Mu yang agung itu. Dan kami bersyukur ya Tuhan, kalau Engkau karuniakan bagi kami komunitas rohani yang menolong kami untuk bisa hidup hari demi hari makin serupa dengan Kristus. Terima kasih untuk komunitas rohani yang Kau berikan. Terima kasih untuk pemimpin-pemimpin kelompok kecil yang Engkau anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk pengalaman-pengalaman iman bersama-sama bertekun untuk mengalami kuasa anugerah Allah yang menolong kami Tuhan untuk hidup di dalam ketulusan hati dan juga kecakapan di dalam memuridkan maupun juga dimuridkan.
Terima kasih untuk teladan Kristus. Terima kasih untuk teladan orang-orang yang Engkau anugerahkan bagi kami untuk hidup serupa dengan Kristus. Bapa di sorga, sekali lagi kami menyerahkan diri kami di dalam anugerah-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau sendiri yang terus menopang perjalanan rohani ini ya Tuhan. Engkau yang terus memberikan kepada kami anugerah dan kuasa yang melimpah-limpah untuk terus berjuang, untuk bertekun, untuk terus berpengharapan di dalam Kristus. Sehingga ya Tuhan, pemuridan yang kami jalani ini bukanlah pemuridan yang membosankan, yang menjenuhkan, tetapi penuh dengan pengalaman-pengalaman yang mengejutkan, karena di dalamnya Tuhan ada perubahan-perubahan hidup, karakter, perubahan sikap, tingkah laku yang secara ajaib dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan terima kasih Tuhan, sekali lagi pada malam hari ini firman-Mu mengingatkan perjuangan seorang hamba-Mu, Rasul Paulus, yang boleh dengan relasional dan intensional memuridkan jemaat Tuhan satu demi satu, boleh memperjuangkan pelayanan yang bersifat personal sehingga memastikan tiap-tiap orang boleh dituntun, boleh dinasehati, didorong untuk hidup serupa dengan Kristus, dan itu diperjuangkannya dengan sungguh-sungguh. Ya Tuhan, biarlah kami pun juga boleh mengalami kuasa yang sama yang bekerja di dalam diri kami, sekalipun ada banyak sekali godaan, ada banyak sekali penderitaan, ada banyak sekali kesulitan yang membuat kami sulit untuk mewujudkannya. Tetapi sekali lagi Tuhan, kami sungguh-sungguh menaruh iman, pengharapan dan kasih di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Kiranya ya Tuhan, kuasa-Mu yang bekerja dengan kuat di dalam kami, itulah yang menolong kami untuk memperjuangkan dan menggumuli dengan sungguh-sungguh dengan sekuat tenaga. Terima kasih Tuhan untuk pada malam hari ini Tuhan, hamba-Mu Bang Niko boleh membagikan firman dengan begitu kuat, begitu kaya, sehingga kami boleh melihat surat Tesalonika sebagai bentuk surat cinta dari seorang pemimpin kepada anak kelompok kecilnya. Bahkan surat cinta dari Allah bagi kami sekalian pada malam hari ini Tuhan. Kiranya Roh Kudus boleh bekerja dan mengubahkan kami, mengubahkan pola pemuridan kami, mengubahkan cara memimpin dan menggembalakan kami, juga mengubahkan pola kehidupan kami Tuhan sebagai AKK dan murid-murid Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap komitmen, setiap teguran, setiap hal yang Tuhan ubah dan kerjakan di dalam diri kami pada malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur sekali lagi untuk Bang Niko yang boleh membagikan firman-Mu bagi kami. Kiranya Tuhan juga terus mencurahkan anugerah dan juga kuat kuasa-Mu yang melimpah-limpah baginya di dalam peran sebagai pemimpin, sebagai gembala, pengajar, sebagai seorang penginjil, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai orang yang sungguh-sungguh Tuhan pakai untuk menyampaikan suara kenabian, berita Injil yang mengubahkan kehidupan banyak orang. Berkati pemuridannya, berkati kepemimpinan dan juga pelayanannya bagi perkantas maupun juga di tengah-tengah keluarga. Biarlah kami semua boleh terus menyaksikan ya Tuhan teladan iman seorang bapa rohani, seorang ibu rohani sebagai seorang gembala yang sejati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur untuk malam hari ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman, kita bersyukur telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya panggilan untuk mengerjakan pelayanan pemuridan yang penuh tantangan ini, kiranya tetap bisa kita sambut dengan hati yang tulus dan ikhlas. Dan kiranya lagu tema yang sudah kita nyanyikan sepanjang 2 hari ini bisa mendorong kita menjadi kekuatan bagi kita untuk diteguhkan, memberikan hati bagi pekerjaan pemuridan. Mari bersama-sama menyanyikan lagu ini dengan bangkit berdiri. Mari menyatakan kesiapan kita, kerinduan kita untuk mengambil bagian di dalam rencana agung Tuhan.
nyanyikan bersama. Kami siap Tuhan mengambil bagian. Kami siap Tuhan mengambil bagian dalam rencana-Mu. Kami rindu Tuhan mau bersembah pada jiwa yang berhilang. Di dunia ini yang Kau kasih, pakailah kami di sini. Jadikan kami murid sejati yang berbuah banyak dan Mari kita berpegangan tangan. berpegang tangan. Mari semua ambil bagian dalam pekerjaan keselamatan. Oh Tuhan, jadikanlah dunia ini dunia baru yang memandang kepada salib Kristus sepanjang masa. Dengan lebih bersemangat, dengan kesungguhan hati kita nyanyikan baitnya yang kedua. Syukur kami Tuhan menjadi bagian membangun kerajaan-Mu. Meski dunia gelap namun jiwa tetap, tolong kami tak terbelah. Di masa ini yang tak peduli, terangilah api Roh Suci. Pancarkan kasih, membuka hati yang terhilang, Engkau panggil kembali. Bagian kami menuai pergi, ada yang lebih bangun kembali, berbuah lagi. Oh Tuhan, nyatakanlah di dunia ini kerajaan-Mu yang setia dan bekerja menantikan-Mu. Teguhkanlah. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk sesi ini yang telah kami bersama-sama ikuti. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kiranya Allah dimuliakan, kiranya Tuhan Yesus dimuliakan, dan kiranya Allah Roh Kudus memeteraikan setiap firman ini di dalam hati kami masing-masing. Setelah ini kami akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan, kami akan istirahat. Tuhan kiranya berkenan memberikan istirahat yang baik. Dan besok pagi dalam perkenanan Tuhan kami boleh mengikuti kembali rangkaian RKK Siswa 2023 ini. Dengan tubuh yang segar, dengan hati yang bersemangat menyambut panggilan Tuhan. Kami akhiri segenap rangkaian RKK Siswa di hari kedua ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. RKK Siswa 2023 Impactful Discipleship.